Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari negara Cina yang berjudul The Legend of Yang Jian. Film ini dirilis tahun 2022. Oke, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Seorang anak kecil yang bernama Jian Er yang selalu dibully oleh warga desa. Suatu hari, Jian Er pergi ke pasar malam bersama adiknya yang bernama Chan Er. Mereka berdua mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari warga desa. Genre yang dikatakan siluman oleh warga desa tidak terima dan membuat kekuatan dewa perang yang tersegel di dalam dirinya pun muncul. Kekuatan dewa perang yang bangkit membuat Lusou yang menginginkan kekuatan itu pun datang. Bersama pasukannya membantai seluruh warga desa. Ibu Jan-er yang mengetahui Jan-er dan adiknya Chan-er dalam bahaya segera datang untuk menyelamatkan mereka. Pertarungan sengit Ibu Jan-er dan Lusou tidak dapat dihindari. Ibu Jan-er yang kewalahan melawan Lusou akhirnya memutuskan mengorbankan dirinya dan mengurung Lusou di dalam sebuah gunung. 15 tahun telah berlalu setelah kejadian itu. Jan-er dan adiknya Chan-er yang telah dewasa hidup di desa yang kecil. Di dalam pasar terdengar suara kegaduhan yang ternyata teman-teman Jan-er sedang dalam perkelahian. Jan-er yang tidak ingin ikut campur dalam masalah menyuruh adiknya Chan-er untuk sembunyi. Namun sebuah batu kecil dilempar oleh temannya Jan-er yang mengenai kepala Chan-er yang sedang berada di atap rumah. Jan-er yang kesal akhirnya turun dari atap rumah. Jan-er yang memiliki kungfu dengan mudahnya membantai musuhnya. Musuh pun menyerah dan mundur dari perkelahian. Musuh yang tidak terima atas kekalahan tersebut pergi ke suatu tempat yang katanya ada kekuatan dewa. Mereka ingin mengambil kekuatan dewa itu dan kembali untuk membalaskan dendam kepada Jan-er dan kawan-kawannya. Namun naas, mereka malah terjatuh ke dalam lubang dan membangkitkan Lusou. Mereka pun dibunuh oleh Lusou dengan sangat mudahnya. Lusou yang telah bangkit kembali memerintahkan anak buahnya untuk mencari Jan-er dan merebut kekuatan dewa perang yang sempat gagal direbut pada 15 tahun yang lalu. Di lain sisi, Jan-er sedang melakukan pesta atas kemenangannya melawan para musuh. Jan-er melihat sebuah lipatan kertas yang berbentuk kupu-kupu sedang melewatinya, dan Jan-er pun mengikuti kupu-kupu itu. Jan-er yang diarahkan oleh kupu-kupu itu bertemu dengan Lu Zipao. Lu Zipao adalah salah satu murid dari Dewa Giok. Lu Zipao mengatakan kepada Jan-er bahwa Lusou telah bangkit kembali dan akan mencari serta merebut kekuatan dewa perang yang ada di dalam diri Jan-er. Lu Zipao juga mengatakan agar Jan-er dapat segera menguasai kekuatan dewa perang agar siap untuk melawan Lusou. Jan-er yang mendengar perkataan Lu Zipao hanya bisa diam dan tidak ingin ikut dalam permasalahan 15 tahun yang lalu yang sudah merenggut nyawa ibunya. Namun Lu Zipao tidak menyerah dan tetap menyuruh Jan-er untuk pergi ke Gunung Mata Air Giok. Jan-er yang sedang putus asa hanya bisa menceritakan masalah kepada adiknya Chan-er. Di luar rumah terjadi kegaduhan. Jan-er mendengar langsung keluar dari rumah. Ternyata anak buah Lusou yang berbentuk seekor naga sedang menyerang dan memporak-porandakan desa. Jan-er yang melihat itu langsung menyuruh Chan-er untuk pergi, sedangkan dia memancing naga itu untuk mengejarnya. Jan-er yang sedang memancing naga untuk mengikutinya terjatuh akibat hempasan sebuah batu. Naga itu pun mendekati Jan-er dan berubah menjadi wanita cantik. Sebelum wanita itu membunuh Jan-er, teman Jan-er yang bernama Fulang datang dan mencoba memancing wanita itu agar menjauh dari Jan-er. Namun naas, malah Fulang tewas di tangan wanita tersebut. Lu Zipao yang sedang berada di lokasi segera menolong Jan-er dan berhasil melarikan diri. Jan-er dan Lu Zipao yang berhasil melarikan diri berkumpul kembali dengan teman-temannya. Teman-temannya merasa sedih dan tidak percaya bahwa Fulang telah meninggal. Setelah kejadian itu, Jan-er memutuskan pergi meninggalkan adiknya Chan-er dan teman-temannya dan pergi mencari Dewa Giok bersama Lu Zipao. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan jenderal penjaga istana langit yang berubah menjadi siluman anjing. Bocah tersebut menuntun mereka ke Gunung Mata Air Giok untuk bertemu dengan Dewa Giok. Bersama mereka telah sampai di perbatasan tiga alam dan memutuskan beristirahat di penginapan tiga alam. Lu Zipao menyuruh Jan-er untuk berlatih di penginapan tiga alam ini dengan bertarung dan mengalahkan 4 level, yaitu angin, hutan, api, dan gunung. Jan-er yang percaya diri langsung mencoba masuk dan mengalahkan 4 level tersebut.
Namun Jenner langsung dikalahkan dengan mudahnya oleh keempat level itu. Jenner merasa sangat putus asa, merasa bahwa dirinya tidak pantas memiliki kekuatan dewa perang. Lucifer yang terus menyemangati Jenner akhirnya bisa memberikan semangat kembali kepada Jenner. Mereka mencari pemilik penginapan dan meminta izin untuk menginap agar dapat berlatih dan mengalahkan keempat level itu. Bos pemilik toko hanya memberikan waktu kepada mereka selama 7 hari. Setelah 7 hari, Jenner harus pergi dari penginapan tiga alam. Dan selama 7 hari juga, Jenner harus bekerja di penginapan. Jenner setuju dengan keputusan pemilik penginapan. Setiap hari Jenner berlatih dan bekerja. Berlatih, bekerja, berlatih, bekerja. Sampai akhirnya Jenner dapat mengalahkan ketiga level itu, hutan, api, dan batu. Dan tibalah hari terakhir Jenner di penginapan untuk mengalahkan level angin. Namun sebelum mulai pertarungan, siluman yang ditugaskan oleh Lusau datang. Siluman itu dapat merasuki tubuh manusia dan berpindah-pindah tubuh. Jenner yang hampir kewalahan bertarung dengan siluman itu, mencoba mengambil pedang siluman, namun pedang tersebut patah. Jenner yang hampir dikendalikan tubuhnya oleh siluman itu, menusuk dirinya sendiri dengan pedang yang patah itu. Siluman pun keluar dari tubuh Jenner dan dipaksa masuk ke dalam pedang siluman. Pedang siluman itu menjadi milik Jenner dengan sepenuhnya. Setelah kejadian itu, level angin datang dan memberikan medali sebagai tanda bahwa dia telah lulus ke 4 level. Jenner pun menuju ke gunung Matar Giok untuk bertemu dengan Dewa Giok. Namun, ternyata anak buah Lusau sudah menunggu Jenner dan langsung menyerang mereka. Pertarungan yang sengit pun tidak dapat terelakkan. Jenner terkena tendangan dan terhempas ke dalam danau. Jenner yang sedikit lagi dimakan oleh naga itu, jiwanya berpindah ke dimensi lain. Di dalam dimensi itu, Jenner bertemu dengan Dewa Giok. Dewa Giok memberikan pencerahan kepada Jenner dan membantu membangkitkan kekuatan dewa perang. Jenner yang telah memiliki kekuatan dewa perang balik menyerang naga dan berhasil membunuh naga tersebut dengan cara menusuknya. Jenner segera ke permukaan dan membantu teman-temannya yang sedang ada di darat. Jenner membantai musuhnya dengan sangat mudah. Setelah selesai membantai para musuh, Jenner memutuskan untuk segera pergi ke tempat Lusau untuk membunuhnya dan mengakhiri dendam yang telah berlangsung selama 15 tahun. Lucifer yang ingin membantu tidak diperbolehkan oleh Jenner dan menyuruh Lucifer untuk menunggunya. Lusau yang sudah menunggu Jenner tertawa karena Jenner berani datang sendiri. Jenner yang belum menguasai kekuatan dewa perang dengan sepenuhnya dihajar habis-habisan oleh Lusau. Lusau akhirnya mendapatkan kekuatan dewa perang. Ketika Jenner hampir dibunuh oleh Lusau, Lucifer datang dan membantu. Namun Lucifer terkena serangan Lusau. Dia mengebut asaan Jenner. Teman-temannya datang dari penginapan tiga alam untuk membantu. Lucifer yang terkena serangan Lusau tidak dapat selamat dari pertempuran. Lucifer meninggal di pelukan Jenner. Meninggalnya Lucifer membuat Jenner sangat putus asa dan menyerah atas takdirnya. Sebelum Lusau membunuh Jenner, jiwa Jenner berpindah tempat dan bertemu dengan ibunya. Ibu Jenner memberikan semangat bahwa semua yang terjadi bukan kesalahan Jenner dan ibunya yakin jika Jenner dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Jenner pun dapat sepenuhnya menguasai kekuatan dewa perang. Jenner kembalikan keadaan dan mulai menghajar Lusau. Lusau akhirnya dapat dikalahkan. Setelah kejadian tersebut, kehidupan warga desa kembali seperti semula.